Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam solidaritas, dan salam perjuangan untuk kita semua. Hidup pekerja, hidup SPSI, hidup rakyat Indonesia. Berjumpa kembali dalam podcast PC FSPKEP SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Dan hari ini kita membahas satu hal yang cukup menyedot perhatian, khususnya untuk kalangan kaum pekerja. Jadi seperti kita ketahui semua kawan-kawan, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pengesahan atas peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret tahun 2023. Dan tentunya isi Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat menyengsarakan, khususnya untuk kaum pekerja, karena memang disinyalir ya ada kepentingan-kepentingan tertentu terhadap terbitnya aturan Undang-Undang Cipta Kerja, perlindungan, kesejahteraan, dan seterusnya ya terkait dengan degradasi yang ada dalam undang-undang ini begitu terlihat, begitu nyata, dan tentunya hal ini sangat merugikan kaum pekerja. Dan SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tentu tidak tinggal diam. Aksi di jalanan, aksi di lapangan dalam rangka melakukan penolakan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak pernah berhenti kita lakukan. Aksi ini pun ternyata bukan hanya menjadi konsumsi atau menjadi perlawanan untuk kaum pekerja, tapi ternyata akademisi, mahasiswa juga melakukan hal yang sama. Dan tentunya kita tidak bisa hanya melakukan aksi, karena di negara ini telah diatur juga bagaimana kita juga dapat menggugat sebuah aturan pemerintah. Dan hari ini ya di tengah-tengah kita telah hadir Bu Endang Rohani. Jadi salah satu kuasa hukum Gekanas yang menjadi kuasa kita untuk memproses judicial review yang saat ini berproses. Bu Endang, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Endang sehat. Alhamdulillah, Bu, saya juga sehat, Bu. Ya, jadi Bu Endang ini memang cukup sibuk ya. Memang selain dia juga menjadi advisor ya, Bu, untuk tim bidang advokasi di PCKEP, beliau juga menjadi advisor untuk Federasi Lem SPSI. DPC-nya. DPC Bekasi ya, Bu. Ya, jadi langsung saja Bu Endang ya. Jadi ya, kita ternyata tidak berhenti ya untuk kemudian disengsarakan bahasanya dalam tanda kutip ya oleh pemerintah. Ya, ternyata pemerintah tidak pernah berhenti ya untuk menyengsarakan kaum pekerja ya, dengan melahirkan norma-norma baru, melahirkan ketentuan-ketentuan baru yang sangat merugikan kaum pekerja ya, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Jadi Bu Endang, sebetulnya seberapa parah sih gitu kan? Kenapa kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini kita harus lakukan judicial review ya, baik klaster ketenagakerjaan maupun klaster ketenaga listrikan. Ya. Kalau mengacu pada isinya sebenarnya ini kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja gitu ya. Isinya itu persis nggak ada perubahan gitu, sehingga sejak masih Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 kan kita juga ngajuin JR ya. Untuk Gekanas sendiri kita waktu masih Undang-Undang 11 Tahun 2003 kita menjadi satu permohonan itu gugatannya permohonannya untuk klaster ketenaga kerjaan dan ketenaga listrikan gitu ya. Nah, untuk yang sekarang, karena waktu JR yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 waktu itu kan akhirnya diputuskan inkonstitusional bersyarat gitu ya. Nah, seharusnya diperbaiki sampai November 2023 ini, tapi ternyata di akhir tahun 2020, ingat banget ya, 30 Desember itu pemerintah mengeluarkan Perpu ya, 30 Desember 2022
mengeluarkan Perpu yang isinya sama dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun Perpu isi sama dengan 11 tahun 2020 ya. Nah, tentu saja kita menjiar juga nih Perpu karena kami anggap juga syarat-syarat kegentingan memaksa yang juga sudah diputuskan oleh MK tidak terpenuhi gitu. Pada saat kita menjiar Perpu, ternyata oleh DPR Perpu itu diputuskan gitu ya menjadi undang-undang, sehingga kita untuk Perpunya kehilangan objek ya, bahasanya begitu di MK, kehilangan objek. Nah, kita tentu tidak menyerah karena sejak awal Gekanas memang ingin merubah setidak-tidaknya klaster ketenagalistrikan dan klaster ketenagakerjaan gitu ya, untuk supaya tidak seperti yang ada sekarang gitu. Itulah kenapa kita terus saja men-JR ini gitu. Satu alasan yuridis formalnya seperti itu gitu. Tetapi saya sendiri sebelum Gekanas atau teman-teman KEP dan serikat-serikat lain setuju untuk JR, saya juga ikut yang mendorong ya untuk kita harus men-JR undang-undang yang kita anggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena undang-undang UUD kan udah menyediakan itu ya, kita harus kerjakan karena menurut saya sendiri ini sebuah perlawanan terhadap pembentuk undang-undang ya, supaya tidak ada kesewenang-wenangan dalam pembentukan undang-undang gitu, sehingga para pemimpin yang diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang ya harus membuat undang-undang sesuai aturan pembentukan undang-undang dan lebih memikirkan untuk kepentingan rakyat gitu ya. Dan untuk Gekanas berarti yang digugat di Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah klaster ketenagalistrikan dan klaster ketenagakerjaan. Tetapi karena klaster ketenagakerjaan sebenarnya kan ada 4 bagian ya kalau nggak salah, ketenagakerjaan, kemudian BPJS, kemudian soal buruh migran ya, ada 3 bagian. Nah, kita hanya mengambil yang ketenagakerjaannya saja untuk apa yang merubah Undang-Undang Nomor 13. Sedangkan BPJS dan buruh migrannya kan kita tidak ambil gitu. Selain bagian orang lain. Selain judicial review, kita ada opsi lain nggak Bu untuk merubah isi undang-undang? Sebenarnya kalau kalau ada undang-undang yang kita nggak cocok gitu ya, bisa melalui permohonan ke DPR ya untuk amandemen gitu. Tapi biasanya amandemen ini sangat sulitnya ya, karena ya harus melalui prosedur undang-undang, terus kita harus meminta apakah ke DPR atau pemerintah untuk menyetujui bahwa undang-undang ini perlu dirubah gitu. Nah, kalau yang tanda kutip memang yang paling praktis adalah ke MK, sepanjang kita menemukan bahwa undang-undang ini memang melanggar pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi kalau di MK cantelannya kita harus melihatnya membandingkan pasal yang ada di dalam undang-undang itu dengan dia ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu gitu. Itu yang harus benar-benar itu harus bisa kita menunjukkan itu gitu. Berarti selain judicial review kita bisa amandemen. Amandemen sebenarnya bisa. Dengan tahapan-tahapan yang memang telah diatur tuh untuk perubahan undang-undang. Iya. Tapi karena prosesnya lama gitu kan. Lama dan kemungkinan DPR juga nggak berpihak sama kita gitu ya. Maka kita sebagai KMK gitu ya. Lobbynya lebih rumit ya. Oh iya. Kita beberapa kali kan mencoba itu ya, misalnya meskipun kalau di kalangan saya kebetulan sekalipun advokat, tapi kan advokatnya lebih banyak bekerja dengan teman-teman buruh ya, dengan serikat buruh. Jadi saya tahu banget kondisinya, dan itu kan soal kepercayaan ya di kalangan serikat pekerja sendiri. Boleh dibilang tipis kepercayaan ke pemerintah, tipis juga kepercayaan ke DPR gitu. Kalau kita mau amandemen, bener nggak sih orang itu ngomong sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Sehingga harapan terbesar ya di MK gitu. Singkatnya gimana Bu? Kenapa ketenagalistrikan itu harus digugat, kemudian ketenagakerjaan itu harus digugat juga? Ya. Kalau di ketenagalistrikan ini kan ada kecenderungan semacam gerakan privatisasi ya. Privatisasi. Untuk ketenagalistrikan, ya. Di ketenagalistrikan kan ada pembangkitnya ya, pembangkit, kemudian ada transmisi, ada distribusi, ada penjualan gitu ya. Nah, ini yang sepertinya lagi diusahakan untuk pembangkitan ini atau yang memproduksi ya, bagian produksinya tuh dikuasai swasta, terus nanti transmisinya mungkin masih punya PLN atau apa gitu, terus kemudian
distribusinya ini penjualannya PLN gitu. Nah, yang sekarang itu kecenderungannya PLN itu seperti kalau di distribusi kalau ada barang dagangan seolah-olah kita hanya bagian PLN-nya itu bagian pengecernya aja gitu. Oh, iya. Nah, dalam teori perdagangan kan sepanjang kamu tidak bisa produksi, kamu tidak bisa berproduksi kemudian mengatur distribusinya, transmisinya ya, transmisi kan pengelolaan ininya ya, terus distribusinya ya kamu tidak bisa mengatur harga gitu. Nah, sementara listrik ini kan sekarang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi orang gitu ya, di saya kira di seluruh dunia ya ini menjadi vital gitu. Nah, kalau pemerintah tidak bisa menguasai ini, artinya tidak bisa menguasai produksi, tidak bisa menguasai transmisinya, distribusinya juga nggak bisa, otomatis dia juga tidak bisa menguasai harga. Itu teori sederhananya begitu ya, untuk bisa dipahami kenapa Dekànas bersetuju untuk kita melakukan judicial review terhadap ketenaga listrikan, karena kita ingin mencegah jangan sampai ketenaga listrikan ini lebih banyak dikuasai oleh swasta daripada dikuasai oleh negara gitu. Kita berharap bahwa negara masih menguasai produksi, menguasai transmisinya, menguasai distribusi sehingga bisa mengatur penjualannya gitu. Itu yang sederhananya seperti itu. Meskipun sebenarnya agak rumit-rumit ya, saya sendiri kalau ya mendengarkan teman-teman listrik suka wah apa ini gitu. Tapi teori sederhananya itu seperti itu. Kita ingin mempertahankan bahwa listrik ini harus sebesar-besarnya dikuasai oleh negara. Tetap dikuasai oleh sehingga negara. Harga harus tetap dikuasai oleh negara gitu. Oh, berarti kalau Cipta Kerja ini ternyata untuk klaster ketenaga listrikan ada rencana dari pemerintah untuk memprivatisasi kelistrikan gitu kan? Banyak yang kayak ya itu ya bahasanya kayak yang akan lebih dibebaskan gitu ya, karena kan ya kan harusnya bisa dong, PLN mungkin kan nggak bisa seluruhnya. Mungkin pernah ya mendengar Menteri BUMN misalnya mengatakan bahwa kan listrik PLN tidak sanggup menangani semua, ya udahlah nggak apa-apa dibagi-bagi. Nah, itu kita harus hati-hati sekali membacanya ya. Kalau teman-teman mungkin nanti pernah membaca atau bagaimana tahu orang bisnis ya, kalau tahu itu kan permainan di dunia bisnis itu sedemikian rupa gitu, sehingga sebenarnya prinsip besarnya adalah kita judicial review di ketenaga listrikan adalah menjaga sebesar-besarnya pemerintah tetap menguasai di ketenaga listrikan ini, baik dari produksi, dari transmisi, dari distribusi dan penjualannya. Yang paling utama adalah pemerintah harus punya kekuasaan untuk penetapan harganya. Gitu. Ya artinya kalau misalnya ternyata undang-undang ini melenggang mulus begitu saja, bisa saja nanti Bu ya, dengan bahasa sederhana, biaya listrik ini harganya menjadi mahal. Itu yang sebenarnya kan sekarang udah teman-teman suka mulai ngamuk-ngamuk ya gini, apa sih listrik naik lagi, atau kalau nggak gini, pernah dengar nggak, kok PLN utangnya banyak banget gitu ya, padahal kan kita bayar tiap bulan. Kalau kita telat, kalau yang masih bulanan ya, kalau yang token kan tergantung kita, tapi kalau yang listriknya bulan, kita bayar nggak pernah telat, kalau telat pun langsung diputus gitu, kenapa rugi gitu. Nah itu sebenarnya ada persoalan di situ. Yang tadi diproduksi oleh swasta. Sebenarnya ada undang-undang yang mengatur boleh swasta memproduksi untuk dirinya sendiri. Nah tetapi celakanya ada aturan yang membolehkan ketika si swasta ini memproduksi tapi kelebihan, maka dia harus jual ke PLN. Nah ininya kalau misalnya gini, PLN kan hanya sanggup menjual 50 gitu ya, dia udah produksi sendiri 50. Ini ada yang kelebihan menjual 25 misalnya ke PLN. Nah ada aturannya mengatakan bahwa kalaupun kamu nggak memakai yang 25 itu kamu harus bayar. Dan itu yang lebih, menurut orang yang ahli di bidang itu, katanya inilah yang menyebabkan kenapa PLN rugi melulu, karena membayari produksi swasta yang PLN sendiri. Terus terang aja, untuk menurut informasinya di Pulau Jawa ini listrik kita sudah surplus gitu. Oh, surplus ya. Sehingga produksi dari swasta tentu saja menjadi nggak kepake gitu kan. Tidak diperlukan ya. Tidak diperlukan. Wah, nah itu yang salah satu akan kita cegah. Kalau yang di daerah-daerah yang sudah surplus kayak Pulau Jawa, tidak dibenarkan untuk swasta memproduksi untuk kepentingan PLN. Itu hanya boleh di daerah-daerah yang terpencil yang PLN sendiri belum punya transmisinya gitu, belum bisa memproduksi ke sana gitu. Itu yang
salah Oke, satu oke. yang harus kita buat gitu. Berarti JR, Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagalistrikan. Iya. Ternyata ini sebetulnya kita juga sedang Isi. coba membela gitu kan. Iya, sangat. Kepentingan rakyat umum Rakyat gitu, Indonesia Bu. itu bukan hanya pekerja. Oke, bukan Bu. pekerja doang. Lalu mungkin bisa dijelaskan secara singkat Bu, gambaran kenapa kita harus melakukan judicial review ya terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Iya, kalau klaster ketenagakerjaan sebenarnya kita kan agak lumayan banyak ya Iya, iya. bagian-bagiannya gitu. Nah, yang tentu yang paling sering banget diniin misalnya soal PKWT ya. Soal PKWT yang teman-teman tahu lah di undang-undang yang baru itu kan justru boleh sampai 5 tahun gitu ya. Itu kan menghilangkan harapan ya teman-teman pekerja untuk bekerja menjadi permanen gitu ya. Kemudian soal outsourcing yang PKWT juga yang tidak ada batasan jenis pekerjaan. Kalau yang Undang-Undang Nomor 13 kan masih dibatasi. Betul. Terus kalau yang core bisnis dulu nggak boleh, kalau sekarang kan nggak ada batasan gitu. Itu salah satunya ya. Yang juga menjadi keributan teman-teman juga kan soal PHK ya. Terutama sekali sebenarnya kalau di PHK itu kalau teman-teman pekerja mungkin lebih banyak ke fokus soal pesangon ya. Tetapi sebenarnya yang paling signifikan sekali yang kita ributin justru soal prosedur PHK-nya. Prosedur PHK. Kalau yang di dulu kan kalau ada yang harus terjadi PHK maka harus dibicarakan dengan serikat gitu ya. Kalau yang sekarang kan enggak. Kalau terjadi PHK ya beritahukan aja gitu. Terus ada alasan terjadinya PHK itu juga yang menjadi perhatian besar ya bagi kita. Alasan kalau zaman dulu kan bahwa kalau mau perusahaan mau tutup atau efisiensi kan harus ada membuktikan kerugian 2 tahun gitu ya dengan akuntan publik gitu ya. Kalau yang di undang-undang yang sekarang kan ada yang menyebutkan bahwa kalau dikhawatirkan mengalami kerugian gitu ya. Terus apalagi ada beberapa alasan yang itu sangat mencemaskan ya bagi pekerja gitu, yang alasan belum bisa dibuktikan gitu ya, yang bisa menjadi PHK. Sederhananya adalah di undang-undang yang baru ini sangat-sangat mudah untuk memutuskan orang menjadi ter-PHK. Yang kedua, karena kita concern dengan serikat tentu saja lebih mengabaikan fungsi serikat. Karena di yang terbaru kan tidak dibicarakan dengan serikat, diberitahukan langsung kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan menolak, kemudian ya baru dibicarakan dengan serikat. Di serikat menjadi tidak difungsikan sebagaimana seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh ya. Ada beberapa ini nanti kalau terutama untuk teman-teman yang anggota KEP tentu bisa membaca permohonannya karena kita udah pernah share ya di grup ya. Berarti banyak hal yang mendegradasi sebetulnya Bu ya. Iya, untuk itu ketenagakerjaan sih ini. lebih soal itu ya. Berarti Perubahan-perubahan lebih banyak ke degradasi sih. Berarti kalau kita mengibaratkan kita coba mengilustrasikan mungkin beberapa tahun ke depan udah nggak ada lagi mungkin karyawan tetap Iya. Bu ya. Ya kalau bisa Karena masa kerjanya 5 tahun tuh kontrak tuh gitu kan. Kontrak terus, makanya kalau saya mengingatkan teman-teman kalau yang nggak paham gitu nanti kalau punya anak perempuan, kalau sekarang kan gini suka ditanya kok si Anu belum menikah, iya soalnya pacarnya belum kartap gitu kan, suka kayak gitu ya di masyarakat ya. Iya, Kalau iya. nanti kalau kita biarkan ini udah nggak bisa lagi ngomong begitu karena kemungkinan kartap akan menjadi hilang. Wah gitu. luar biasa ya, begitu mendegradasi undang-undang Iya. Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan. Iya. Baik Bu, kita juga telah tergabung sebetulnya Bu di Gekarnas ya Iya. untuk memproses judicial review ini. Mungkin bisa digambarkan Bu beberapa federasi Bu, yang ikut dalam Oh, iya. gerakan Gekarnas. Untuk ketenagalistrikan sendiri seluruhnya ada 119 pemohon ya. 119 pemohon. 119 pemohon. Nah, 10 diantaranya adalah lembaga, artinya organisasi ya. Itu, nah dari kedua ini saya tidak membacakan urutannya ya. Maksudnya kalau di ketenagalistrikan tentu teman-teman kelistrikan yang di nomor utamakan. Kalau di ketenagakerjaan teman-teman serikat pekerja yang lain yang diutamakan. Tapi ke-10 itu adalah tentu nomor 1 KPSPSI ya untuk ini di ketenagakerjaan. Nomor 2-nya adalah Persatuan Pegawai Indonesia Power, ini bagian dari ketenagalistrikan. Kemudian Federasi Serikat Pekerja Indonesia FSPI,
Kemudian ada PPMI 98, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia 98. Kemudian ada Serikat Pekerja PLN. Kemudian ada Serikat Pekerja FSP KEP KSPI. Kemudian ada SPPJB Pembangkit Jawa Bali. Ini juga yang ininya produksi ya, produksi listrik. Kemudian ada Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi bergabung di KSPI mereka. Kemudian ada TSK, dan yang satunya lagi adalah Serikat Pekerja Aqua Group SPAG. Jadi ada 10 yang saat ini menjadi salah pemohon ya. 10. Yang lainnya kalau untuk di ketenagakerjaan sendiri ada 121 pemohon. Nah 10 diantaranya adalah lembaga, sisanya adalah perorangan gitu. Untuk ketenagalistrikan itu 119 orang total tuh, ya. Kelembagaan maupun secara individu. Untuk ketenagakerjaan 121 orang. 10 orang itu kelembagaan. 10 pemohon. Oh 10 dan pemohonnya berarti sekitar 111 kalau gitu. Oke Bu. Nah gini Bu, kita kan kemarin telah mengikuti nih sidang permulaan ya. Sidang awal, pendahuluan. Nah ini agendanya adalah menjelaskan gugatan yang disampaikan, ya. Kemudian juga mendengarkan perbaikan-perbaikan dari majelis panel. Kira-kira di hari tersebut Bu, mungkin bisa digambarkan secara singkat lah gitu, terkait dengan perbaikan-perbaikan yang telah disampaikan kepada kuasa hukum pada saat itu. Ya, di sidang hari pertama tuh memang namanya pendahuluan gitu ya. Nah, adalah untuk memberi kesempatan ya kita sebagai pemohon menyampaikan kepada hakim ini permohonan kita secara singkat. Kemudian hakim akan memberikan masukan-masukan ya, hakim panel tadi akan memberikan masukan-masukan perbaikan-perbaikannya gitu. Nah, kita memang untuk ketenagalistrikan ini menjadi concern banget ya. Hakim panel itu betul-betul memberikan perhatian yang besar, ingin supaya ini gugatannya, permohonannya sangat sempurna, supaya majelis hakim juga bisa membaca dengan baik sehingga putusannya bisa sesuai dengan harapan gitu. Sehingga masukan-masukannya memang sangat signifikan ya. Misalnya beliau tuh mengoreksi atau meminta untuk kami lebih membaca ulang lagi misalnya penjelasan tentang penguasaan negara itu yang dimaksud apa, karena sudah ada putusan MK-nya gitu ya. Kemudian memang dengan kondisi yang sekarang mungkin dibolehkan untuk privatisasi di ketenagalistrikan, tetapi di mana, dan itu sudah ada acuannya, karena memang sebenarnya ketenagalistrikan ini udah beberapa kali diajukan JR ya ke Mahkamah Konstitusi gitu, sehingga sudah ada putusan-putusan MK yang bisa diacu gitu. Sebenarnya itu juga sudah kami masukkan, cuman entah bagaimana mungkin masih ada yang kami kurang rinci sehingga itu kami masukkan. Itu untuk di ketenagalistrikan ya lebih ini. Nah kalau untuk di ketenagakerjaan kan, kalau di ketenagalistrikan permohonan kami kan hanya uji material aja, sehingga kita langsung ke pasal yang dimaksud gitu. Nah kalau di uji yang di ketenagakerjaan kan kita ngajuin permohonan formil dan material. Nah kalau formil itu adalah soal prosedur pembentukan undang-undang gitu. Sementara kalau di yang material adalah isi dari undang-undang. Nah jadi panel hakim yang membicarakan di ketenagakerjaan ini condong untuk melihat apa betul kalian akan menggabungkan permohonan formil dan permohonan material. Karena kalau permohonan formilnya dikabulkan maka seluruhnya itu terhenti gitu, kita nggak usah ngecek lagi, seluruhnya batal tuh ya, langsung kalau formil batal dikabulkan kalau formil dikabulkan. Tapi kalau misalnya apa namanya, dan itu biasanya agak lumayan rumit lah ceritanya gitu ya, karena formil dulu material dulu, meskipun ada sebenarnya itu kan ada peraturan MK ya yang mengatur bahwa kalau misalnya ada formil dan material maka yang harus diselesaikan adalah formilnya dulu gitu ya tadi. Karena kalau formilnya diselesaikan kemudian kabul kan kita udah nggak ngomongin lagi tuh undang-undang, otomatis tidak lagi material gitu ya, udah ngomongin undang-undang ya, karena dibatalkan secara keseluruhan gitu. Sehingga maka majelis hakim mengingatkan apakah kita mau tetap menjadi formil dan material atau apa sebaiknya dipisah gitu. Nah tentu saja sebenarnya kan sebelum kita maju ke pengadilan kan kita udah diskusi berulang-ulang ya dengan segala konsekuensinya, dengan segala
aturannya yang ada, pengalaman yang lain dan sebagainya gitu. Dan di beberapa uji ya memang ada yang uji formil, ada yang uji material. Keberhasilannya bagaimana? Ada formil yang dikabulkan, ya ada undang-undang koperasi ya. Pernah itu benar-benar mengejutkan gitu ya. Undang-undang 17 tahun 2012 Bu ya. Sepertinya ya, saya tidak ingat itu, cuman saya sempat membaca gitu. Wah, keren banget nih formil, karena memang agak ini saya membaca sedikit gitu ya. Wah, koperasi kok tidak bisa membedakan dengan perseroan terbatas gitu, padahal koperasi kan itu ekonomi dibatalkan rakyat ya. secara keseluruhan Bu ya? Secara keseluruhan gitu. Dan artinya ada undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan gitu. Ada, dan itu bukan satu-satunya sebenarnya, ada lagi, cuman saya nggak ingat. Termasuk undang-undang cipta kerja Bu. Nah kalau yang material banyak sekali yang dikabulkan gitu, banyak. Saya sendiri dengan tim itu pernah yang ngajuin itu dan kabul gitu, soal penundaan upah minimum ya. Waktu itu kabul gitu. Jadi yang waktu itu kalau nggak 2016 tuh kalau nggak salah kita ngajuinnya, terus putus 2017. Nah kami langsung mengirim surat ke semua gubernur ya untuk mengingatkan bahwa ini tentang penundaan upah minimum sudah ada putusan MK. Tolong kalau mau memberikan penundaan itu adalah menjadi hutang. Kalau di undang-undang yang lama kan penundaan upah minimum ya udah gitu aja. Sehingga kami merasa wah, kita menemukan di lapangan 10 tahun menunda upah minimum terus gitu. Kalau lu nggak pernah untung ngapain usaha di situ kan? Sehingga kita ajukan hakim MK-nya, bener nih merugikan rakyat gitu ya. Itu nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kabul gitu. Dan satu-satunya kalau saya ingat banget tuh Gubernur Jawa Barat tuh yang tidak menjawab surat kami, tapi di putusan waktu penundaan upah minimum langsung disebutkan bahwa upah minimum ini boleh ditunda sehingga pada bulan yang kesekian kamu harus mengembalikan yang ditunda itu, namanya juga ditunda. Artinya kembali, salah satu contohnya, artinya kembali kepada substansi pertanyaan kami Bu, bahwa agenda sidang pertama pada tanggal 8 dan tanggal 9 Mei yang lalu ya, yang berisi penjelasan dari kuasa hukum yang kemudian direspon oleh majelis hakim ya mengenai perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Itu sebetulnya hal yang biasa Bu ya. Hal yang biasa dan tinggal nanti diperbaiki gitu kan ya. Ini kita diberikan waktu berapa lama nih untuk melakukan perbaikan? Perbaikan kita dikasih waktu 14 hari. 14 hari kalender ya Bu? Iya. Nah jadi nanti kita harus mengembalikan paling lambat tanggal 22 untuk ketenaga listrikan pukul 13.30, untuk ketenaga kerjaan juga tanggal 22 pukul 14 gitu ya. Nah kalau tanggal itu kita pada hari itu tidak memberikan, ya sudah berarti kita dianggap tidak melakukan perbaikan. Sidang akan diteruskan, ya diteruskan, kami konsekuensinya misalnya nanti akan dilihat oleh majelis hakim apakah boleh dilanjutkan atau kita dianggap tidak memenuhi syarat misalnya kayak gitu. Oh, walaupun tidak melakukan perbaikan sesuai dengan tanggal waktu yang telah ditetapkan, sidang tetap berlanjut Bu? Iya. Oh, nggak di NO gitu Bu? Belum, nanti kan mereka pas ada perbaikan ada sidang lagi kan, penyampaian lagi nih perbaikan kami, lagi baru majelis hakim akan mempleno lagi untuk memutuskan apakah ini lanjut atau tidak. Kalau lanjut berarti kita akan ada panggilan sidang untuk agenda selanjutnya. Ya tadi juga disampaikan oleh Bu Endang kawan-kawan ya. Artinya ada undang-undang yang secara keseluruhan bulat nih ya. Ini dibatalkan secara keseluruhan. Oleh siapa? Oleh Mahkamah Konstitusi. Tadi disebutkan oleh Bu Endang undang-undang tentang perkoperasian ya Bu. Undang-undang 17 tahun 2012. Itu uji formil, uji material pun ternyata banyak gitu kan. Pasal 158 ya terkait dengan pelanggaran berat ya. Di Undang-Undang 13 tahun 2003 dan ternyata banyak pasal lain tadi terkait dengan pengupahan. Artinya peluang kita gitu kan agar kemudian gugatan kita ini bisa dikabulkan oleh majelis hakim ya. Kita pikir terbuka ya Bu Endang. Iya, sangat. Sepanjang kita bisa menjelaskan ya tadi, karena kalau di MK kan uji material itu batu ujinya Undang-Undang Dasar 1945. Yang penting kita bisa menjelaskan. Misalnya undang-undang ini begini, ini menyebabkan kita kehilangan hak konstitusi kita, misalnya soal kalau upah minimum kita akan mengatakan bahwa setiap warga negara kan berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kalau ini upah menyebabkan bahwa dia tidak mencapai kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, kan berarti dia melanggar. Misalnya karena
tentang upah minimum ada ketidakpastian gitu ya. Nah itu bisa, nah itu uji apa batu ujinya di situ gitu. Yang penting kita bisa mengkaitkan antara pasal yang kita uji dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik Bu Endang, semakin menarik nih pembicaraan kita terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Sengsara dalam tanda kutip. Ya, ini juga banyak pertanyaan nih Bu ya dari kawan-kawan ya. Sebetulnya untuk proses judicial review di Mahkamah Konstitusi sebuah undang-undang itu tahapan prosesnya bagaimana Bu? Kemudian memerlukan durasi berapa lama sih sebetulnya gitu? Terus terang aja ya, saya sendiri sebenarnya belum pernah ngitung banget gitu ya. Tapi yang pertama kan kita bisa bilang ini kan kemarin pendahuluan ya. Sidang pendahuluan. Pendahuluan adalah untuk memasukkan saran-saran kepada pemohon untuk perbaikan. Nah kemudian kita dikasih waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan gitu ya. Nah waktu memberikan perbaikan kita nggak ada sidang, jadi kita langsung ke bagian administrasinya aja. Nah nanti kalau perbaikan sudah masuk, baru kita diberitahu lagi untuk sidang pendahuluan kedua gitu ya. Nah pendahuluan kedua nanti kita tinggal menyampaikan perubahan-perubahan apa saja yang sudah kita rubah apakah sesuai dengan yang disarankan oleh majelis panel yang kemarin sepenuhnya, atau kita akan bertahan gitu ya dengan apa yang sudah kita ajukan gitu. Nah kalau nanti pas sudah selesai dari sini, baru kita akan diberitahukan lagi apakah kita akan berlanjut sidangnya gitu. Jadi bisa saja meskipun saya belum pernah ngalamin ya, yang kemudian ternyata sidangnya nggak dilanjut, artinya kita dianggap tidak memenuhi legal standing lah atau apa gitu ya, sehingga nggak lanjut gitu. Tapi saya sendiri belum pernah pengalaman gitu ya. Nah kalau sudah, berarti kalau sudah perbaikan kedua nanti kita masih ada sidang perbaikan kedua itu. Nah baru setelah selesai baru kita akan dapat panggilan sidang lagi kalau lanjut sidangnya ya. Nah sidang berikutnya adalah kita mendengarkan keterangan pemerintah. Keterangan pemerintah. Nanti habis keterangan pemerintah, kemudian keterangan DPR gitu ya. Kemudian setelah keterangan DPR bisa, kalau misalnya mereka mau, berarti akan mengajukan ahli ya kan. Ahli bisa DPR sendiri dan pemerintah sendiri. Kemudian setelah ahli, mereka bisa mengajukan saksi. Saksi baik DPR maupun pemerintah bisa. Nah kalau yang saksi sama dengan yang biasanya, ini adalah fakta gitu ya, saksi fakta gitu yang mengalami gitu. Baik DPR maupun ini bisa. Nah jumlahnya berapa? Itu akan diatur oleh majelis ya, oleh majelis yang akan menyampaikan gitu. Karena kenapa berapa? Nah biasanya kan kalau kayak di waktu JR yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 kan itu ada sekian pemohon, terus sidangnya dibarengin gitu ya. Sementara waktunya terbatas gitu, sehingga waktu itu semua masing-masing orang hanya diberi masing-masing pemohon atau terkait ya, di pemerintah dan DPR disebutnya yang pihak terkait gitu ya. Nah pihak terkait ini kayak pemerintah hanya diberi 2 ahli misalnya gitu, saya lupa. Nah jadi nanti waktunya berapa itu memang juga kurang detail bisa ya, karena semuanya akan diputuskan oleh DPR. Misalnya nanti kalau kita sidang sendiri mungkin kita bisa ngitung ya, ada nanti kita juga ngajuin ahli, kemudian berapa ahli yang akan kita ajukan gitu. Kalau kita sih ahli kan mahal ya. Kalau dari serikat kita biasanya yang penting aja gitu, misalnya ya udah untuk memperdalam misalnya kalau formil berarti kita ahli tata negaranya gitu. Kalau yang materialnya, material kelistrikan, material ketenaga kerjaan gitu ya, paling kita satu udah lumayan banget gitu ya. Nah itu jadi nanti dari pemohon kita juga dapat 1 kali untuk keterangan ahli, 1 atau 2 keterangan saksi gitu tuh nanti diberitahukannya oleh hakim ya. Kita nggak bisa ini, jadi kita nggak terlalu bisa ngitung waktunya sampai berapa. Kalau pengalaman yang judicial review yang Undang-Undang Nomor 11 itu kan hampir 1 tahun kita bersidangnya ya. 1 tahun tuh Bu? Iya. Sejak gugatan itu diserahkan kepada karena yang tadi mungkin kita agak waktu itu yang lain udah maju sidang gitu, terus kita baru maju gitu. Ini mungkin ada kemungkinan karena belakangan ternyata
waktu kita mengajukan gugatan kan ada kawan dari KSBSI mengajukan gitu ya. Kemarin kita sudah sidang pendahuluan, ada teman-teman dari serikat lain juga mengajukan gitu ya. Jadi mungkin kita akan ditahan untuk mereka pendahuluan, gitu. baru digabungin, bisa aja terjadi kayak gitu. Jadi agak susah ngitungnya ya kalau di MK gitu. Artinya tidak ada ketentuan Hitungan batas ini. waktu yang kalau telah ditentukan gitu ya. Di MK itu sebenarnya yang dibatasi tuh kalau formil. Oh, kalau formil dibatasi. 60 hari kan. 60 gitu. hari. Batas waktunya, waktu kita dari putusan ke kita ngajuin juga dibatasi. Gitu ya. Artinya Bu, saya ulang lagi nih Bu ya. Jadi sidang di MK itu biasanya dimulai sidang pendahuluan, kemudian sidang pendahuluan kedua, gitu kan. Yang ketiga mendengarkan pendapat dari pembuat undang-undang, baik dari pemerintah ataupun dari DPR. Terus ada kemudian ahli. mendengarkan saksi. Ahli dulu Ya, dari pemerintah ya, dari atau DPR dari kalau DPR, mereka mengajukan. Kalau mereka mengajukan, Terus, kemudian juga kita respon tuh. Iya. Ahli dari kita ngajuin saksi, penggugat ahli. lah ya. Setelah itu baru Pemohon. keputusan tuh. Iya, kalau udah semuanya dianggap cukup baru gitu. Tapi dengan ketentuan tadi tidak ada ini Bu ya, tidak ada hal-hal yang menghalangi gitu kan. Iya. Misalnya tadi harus nunggu tuh teman-teman yang lain. Nunggu yang lain gitu. Terus Dan kalau terusnya misalnya, untung ini bukan tahun politik ya. Oh iya. Kalau ada tahun politik, kita misalnya ada sengketa pilkada atau pemilu, maka secara undang-undang MK memang lebih harus mendahulukan itu ya. sengketa itu gitu. Jadi iya. semua permohonan yang tidak terkait dengan sengketa pilkada akan dibelakangin gitu. Oke Bu. Selanjutnya Bu, jadi kan kita tahu nih Bu, sebuah persidangan yang memang kita sih berharap ini bisa kita menangkan gitu kan tersebut. Ada nggak Bu kalau gambaran secara teoritis gitu ya, faktor-faktor apa sih gitu kan yang mempengaruhi agar gugatan kita ini bisa dikabulkan oleh majelis hakim? Kalau teman-teman kemarin kan waktu pendahuluan yang ketenaga listrikan ya, dari beliau majelis hakim juga ada yang menyampaikan gitu ya, bikinlah permohonan yang baik gitu ya, ada koherensi, ada koneksitas gitu, terus ada korespondensi kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya sih secara prinsip ya yang tadi yang saya bilang, kalau kita bisa menjelaskan bukti kerugian kita, kerugian konstitusionalnya kita di pasal berapa, terus dengan kerugian apa gitu. Jadi bisa misalnya ya, yang kalau yang ini kalau yang upah minimum misalnya ya, penundaan upah minimum. Terus ada orang yang bekerja selama 10 tahun, itu perusahaan selalu mengajukan penundaan upah minimum. Kan berarti dia pasal itu menyebabkan ketidakpastian tentang perbaikan upah. Dan itu kita bisa membuktikan bahwa itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal ini. Maka kabul gitu sebenarnya. Teoritisnya begitu. Tetapi kalau kemarin mendengar keterangan, saya lupa nih majelis panelnya yang siapa ya, yang mengatakan begini, bisa saja itu sebenarnya melanggar undang-undang gitu. Tetapi kalau itu akan menimbulkan keributan atau ketidakstabilan di politik Indonesia, bisa saja majelis MK tidak mengabulkan gitu tuh. Sebenarnya secara teori nggak kayak gitu ya, karena di Undang-Undang Dasar 1945 kan jelas-jelas MK diberi kewenangan untuk meneliti apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak, gitu aja sebenarnya kan. Kewenangan dari MK tuh itu gitu. Tetapi ya gitulah, dalam praktek kita selalu ada faktor-faktor X ya. Sebenarnya itu yang jadi kritikan juga ya para ahli gitu ya, ahli ketatanegaraan. Seharusnya MK tidak boleh, keinginan para ahli jangan menggunakan ajas manfaat gitu ya. Kalau kita ingat di persidangan yang kita waktu JR Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ada salah satu ahli yang dari UGM ya waktu itu mengatakan saya berharap MK jangan menggunakan asas manfaat gitu. Karena kalau asas manfaat artinya akan mengabaikan prosedur waktu itu kan gitu. Sehingga itu berarti kita seharusnya kan mentaati prosedur yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan yang biasa kita sebut Undang-Undang P3 gitu.
Nah kalau hanya mengukur manfaat, itu akan terjadi kesewenang-wenangan dalam pembentukan undang-undang kan kayak gitu. Contohnya ya, sehingga kita sih berharap MK betul-betul, saya setuju dengan pendapat ahli dari UGM itu, sehingga kita berharap bahwa MK secara itu garis lurusnya ya ngelihat di undang-undang itu apakah melanggar undang-undang dasar atau tidak. Jangan melihat ke kanan ke kiri gitu ya, ini ada manfaatnya enggak, ini menguntungkan si anu enggak gitu. Berharapnya sih seperti itu gitu. Nah kalau menang kabul atau enggak, tentu saja kita kan kalau advokat kan nggak boleh menjanjikan ya. Tetapi tentu saja sebelum maju seperti itu kan kita sudah diskusi panjang lebar gitu, dan beberapa kali juga kita akan bertemu dengan ahli gitu untuk mendiskusikan ini gitu, baik secara formal maupun informal. Kita salah satu di antara kami pasti akan melakukan itu ya, membaca berbagai putusan MK yang mungkin bisa jadi acuan kita. Jadi seperti apapun kita akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk meyakinkan hakim MK bahwa undang-undang ini, pasal ini memang melanggar. Tadi kalau formil kita kan hanya prosedur pembentukannya. Kalau material kita melihat apakah pasal-pasal dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau enggak gitu. Nah, tentu saja kalau kita sudah membuat seperti ini ada keyakinan dari kami sebagai penerima kuasa bahwa memang itu bertentangan gitu. Nah, soal kabul atau enggak tentu saja ya kita insya Allah lah ya. Mudah-mudahan ya harus optimis, nggak boleh enggak gitu. Karena kita kan memang dengan penuh keyakinan ya itu melanggar undang-undang gitu ya. Kuasa hukumnya aja optimis, kita juga harus optimis kawan-kawan. Tapi kalau ada nggak nih Bu faktor X Bu yang mempengaruhi keputusan JR nih? Apakah bisa diintervensi oleh penguasa gitu atau yang lain? Menurut Ibu gimana nih? Kalau ini ya itu semacam kekhawatiran gitu ya, karena kan memang hakim MK itu kan ada 9 ya, dan itu ada di undang-undang ya, bahwa 3 bahkan undang-undang dasar kalau nggak salah ya 3 ditetapkan oleh presiden, tetapi 3 orang dipilih oleh presiden, 3 orang dipilih oleh Mahkamah Agung, 3 orang dipilih oleh DPR gitu. Nah sebenarnya dengan komposisi yang seperti ini sebenarnya kan seharusnya bisa lah saling, misalnya ada yang mewakili pemerintah, mewakili DPR dan mewakili Mahkamah Agung atau lembaga yudisial ya. Itu kan sebenarnya memang 3 kekuasaan di negara kita kan dipegang oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif gitu itu. Sehingga seharusnya sih insya Allah MK sesuai dengan pembentukannya ya itu lurus untuk menegakkan undang-undang dasar gitu, bukan menegakkan yang lain-lain. Nah sejauh ini sih memang kita belum menemukan lah ya, setidaknya pengalaman kita masih tidak terpengaruh yang kayak gitu-gitu gitu. Kalau meskipun isu itu agak lumayan ya gitu, kekhawatiran orang kesana kemari gitu. Arti kemungkinan sih ada gitu. Ada lah. Tapi kita berharap MK ya beranilah mengambil keputusan untuk kepentingan dan itu kan ini kan MK ini kan sebuah lembaga yang lahir setelah reformasi ya, sehingga diharapkan memang orang-orang yang bisa diangkat sebagai hakim MK memang negarawan ya, yang udah selesai dengan urusan politik, selesai dengan urusan keuangan atau urusan pribadi. Meskipun kita pernah terhenyak gitu ya, ada ketua MK yang waktu itu tertangkap ya, kan pernah ya waktu itu gitu. Tapi berharap nggak akan terulang lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan sih MK masih lurus lah Bu. Iya, mudah-mudahan. Untuk benar-benar menegakkan hukum di Indonesia. Iya. Oke Bu, selanjutnya gini Bu. Jadi ini kan undang-undang Cipta Kerja ini sedang proses judicial review gitu. Nah ini kalau kita lihat ya terkait dengan aturan hukum ya, khususnya tentang ketenagakerjaan ya sebetulnya kan pada saat undang-undang itu ditetapkan maka itu menjadi rujukan gitu, sebagai dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Nah ini ketika ini ada judicial review gimana nih Bu? Apakah ini tetap menjadi pedoman hukum gitu kan, atau kembali ke undang-undang lama? Iya.
Nah, secara apa namanya, tentu saja sebenarnya undang-undang hukum positifnya sekarang itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 gitu ya. Tetapi kalau untuk ketenaga kerjaan sebenarnya tidak sepenuhnya. Kita masih bisa mengacu ke Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sepanjang di undang-undang yang pasal-pasal tersebut tidak termasuk yang dirubah atau dihilangkan atau ditambahkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ini 2023 ini. Nah, jadi untuk ketenaga kerjaan sendiri sebenarnya masih ada Undang-Undang Nomor 13 untuk beberapa pasal dan juga undang-undang ini gitu. Ininya. Artinya Undang-Undang 13 tahun 2003 ini masih untuk pasal-pasal tertentu, ya, untuk pasal-pasal tertentu karena tidak yang sepanjang memang tidak dilakukan perubahan ya, atau dihapus ya. Gitu. Nah, kemudian gimana nih Bu? Apakah yang teman-teman telah memiliki PKB gitu kan? Ini kekhawatiran kan ini akan diubah nih kan atas lahirnya Undang-Undang 6 2023 tuh. Ini gimana Bu kira-kira kita bisa membentengi PKB kita agar tetap sebenarnya ketika kita membuat sebuah perjanjian, kita sebenarnya menggunakannya kan itu kalau di dalam kaidah hukum disebutnya hukum otonom ya. Nah, tadi ada pasal perdata yang menyebut di pasal 1338 ya. Itu menyatakan bahwa perjanjian antara kedua belah pihak merupakan undang-undang bagi keduanya dan tidak bisa dirubah tanpa persetujuan kedua belah pihak atau putusan pengadilan sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lain. Nah, sebenarnya PKB itu kan sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu serikat pekerja dengan perusahaan. Otomatis dia adalah undang-undang yang tertinggi. Maka sepanjang PKB itu masih berlaku, ya berlakukanlah PKB-nya gitu. Kalau belum ada perubahan ya pakai PKB-nya. Dan itu tidak ada keraguan sama sekali kalau dibawa ke pengadilan sepanjang pasal-pasal yang di PKB itu jelas, maka hakim pasti akan mendasarkan putusannya pada PKB itu. Itu Haikul yakin banget gitu, karena ini udah pengalaman banget ya, kalau kita di PKB kita jelas pasti akan diikutin. Kenapa? Misalnya syarat-syarat PHK di PKB kan disebutin. Terus misalnya kalau ada orang yang di PHK karena pensiun, maka hak pesangonnya sekian. Maka itu hakim pasti akan memutuskan sesuai dengan isi PKB itu. Sepanjang PKB itu masih berlaku gitu ya. Nah, itu jangan kalau yang hakim akan kita menjadi ragu-ragu misalnya kalau pasal-pasal di dalam PKB-nya masih kurang terang gitu, masih ada penjelasan misalnya di pasal, kebanyakan teman-teman ya di PKB itu di pasal kenaikan upah. Misalnya di kenaikan upah syarat-syarat untuk menaikkan upah maka diperlukan 1 2 3 4 5 ada penyesuaian, ada ini kan suka pada begitu. Nah, kalau kayak gitu kita menjadi urek gitu istilahnya gitu. Sama hakim ngomong ini itu. Nah, kalau pasalnya jelas-jelas gitu. Makanya usahakanlah bikin PKB itu yang terang, tidak perlu ada penafsiran lagi gitu, sehingga ketika terjadi sengketa kita betul-betul ini. Dan itu harus diingat banget, perjanjian itu adalah kesepakatan antara dua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang gitu ya. Jadi ada kebebasan berkontrak, gunakanlah itu. Jangan, kan pemerintah ngomongnya undang-undang, itu undang-undang dibuat untuk umum, artinya itu hanya standar minimal. Masa iya kamu perusahaan besar akan menggunakan standar minimal? Kan enggak juga gitu. Makanya kalau ada PKB, buatlah seterang mungkin, sejelas mungkin, sehingga tidak perlu penafsiran, sehingga tidak perlu dibawa ke pengadilan gitu ya. Nah, seperti itu ininya. Artinya sepahit-pahitnya nih Bu ya. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ternyata lolos nih dari jeratan judicial review, sepanjang PKB-nya ada gitu kan, sepanjang PKB-nya ini tidak mengcopy paste Cipta Kerja, kita aman berarti Bu ya? Artinya pembelaan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja ini dapat tetap terjaga Bu ya. Nah, itu sebenarnya menarik sekali untuk kita mendiskusikan soal PKB ya, karena terutama ketika saya sih menggambarkannya begitu ada putusan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tuh, saya merasa kita kayak kena tsunami gitu ya. Seluruh perusahaan minta langsung,
PKB-nya dirubah, PKB-nya digini, semuanya pengen ke situ. Itu menurut saya sih nggak gentle banget ya. Kita merasakan sekali ya, biarpun aku bukan pengurus serikat, tapi karena bergaul sama Bung Hermawan, di PUK-nya Bung Hermawan ini agak lumayan ya, manajemennya nggak, tapi kan serikat-serikat lain kita kayaknya hampir tiap hari mendengar teman kita mengeluh kayak gitu ya. Itu apa namanya, maka diperkuatlah serikat supaya manajemen menghargai serikat sehingga tahu, bisa menjelaskan bahwa PKB ini kita sedang membuat perjanjian. Perjanjian itu adalah sesuatu yang disepakati bersama, boleh apa saja sepanjang tidak bertentangan. Nah, tapi saya mendengar ada manajemen mengatakan, loh kalau kayak gini berarti bertentangan. Yang dimaksud bertentangan dengan undang-undang itu adalah ya memang berlawanan sama sekali atau lebih buruk dari undang-undang, itu disebut bertentangan. Tapi kalau lebih baik dari undang-undang nggak apa-apa gitu. Ya jadi gitu kawan-kawan ya, PKB ini menjadi penting untuk kita ya. Jadi kalau ingin PKB yang kuat, maka serikat pekerjanya harus kuat ya Bu? Oh iya, harus. Nah gimana kalau yang belum ada serikat pekerjanya? Ayo berserikat. Berserikat. Hubungi ya PC-PC masing-masing ya, berdasarkan sektor teman-teman nanti ya. Silakan daftar ya. Bisa hubungi tuh channel yang ada di YouTube hari ini. Ya kemudian Bu Endang, ini yang terakhir nih Bu ya. Jadi agak panjang tapi kita memang harus akhiri karena keterbatasan waktu. Iya, kita bikin channel lagi nanti untuk khusus mendiskusikan soal PKB. Wah, ya. Luar biasa Bu, terima kasih sekali Bu. Ini gini Bu, ini kan sebetulnya perjuangan ini perjuangan yang maha besar gitu. Iya. Dan perlu langkah dan ikhtiar yang cukup maksimal. Jadi kuasa hukum udah siap nih kan, meluangkan waktu gitu kan, tenaga dan pikiran gitu kan. Bahkan tanggal 15, 16 udah mulai rapat Bu ya. Iya, 17, 18 juga nanti udah mulai ikut di karantina, luar biasa gitu kan. Nah ini apa harapan Bu Endang nih kan, agar teman-teman juga bisa mendukung JR ini, agar kemudian gugatan ini bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu dukungan teman-teman tuh sangat berarti ya, karena sekalipun hakim mengatakan bahwa satu juga nggak apa-apa, tapi kan kita ingin memperlihatkan ke pembentuk undang-undang, dalam hal ini pembentuk undang-undangnya, bukan hanya pemerintah saja, tapi DPR, pembentuk undang-undang, bahwa rakyat tidak happy, tidak bahagia dengan undang-undang ini, sehingga mudah-mudahan kalau misalnya viral, kemudian banyak yang memang ternyata rakyat banyak yang merasa ini undang-undang tidak baik, sehingga bisa kabul permohonan kita. Amin, gitu ya. Setidak-tidaknya seperti itu gitu. Bahwa memang banyak orang yang menginginkan ini undang-undang dirubah, diperbaiki gitu, sehingga ini bukan hanya rekayasa beberapa orang yang menginginkan hanya bikin rusuh, tapi memang kita membuktikan bahwa ini undang-undang memang harus semaksimalnya dikeluarkan dari klaster ketenagaan dari undang-undang nomor undang cipta kerja, atau setidak-tidaknya klaster-klaster yang kita mohonkan bisa dikabulkan gitu. Nah ini bentuknya apa nih Bu? Lewat media sosial gitu Bu? Oh iya, ya kalau bisa sih semua orang, teman-teman yang mendengarkan ini membuat status, baik di Facebooknya, di IG-nya, di WhatsApp-nya, di mananya yang punya medsos semuanya, bikin bahwa kita sedang judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dan ini bukan hanya untuk pekerja Bu ya? Iya, yang ketenaga listrikan untuk masyarakat seluruhnya. Mungkin nelayan nanti akan kan tidak ingin kan bayar listriknya terlalu mahal gitu ya. Kita tidak ingin listrik menjadi terlalu bebas gitu ya. Sehingga harus semua masyarakat harus mendukung untuk ini. Berarti harusnya rakyat Indonesia ini bersatu padu gitu ya. Karena kan kalau tidak salah itu 100 juta orang. Itu kan sebetulnya masuk dalam orang yang bekerja gitu. Iya, baik sektor formal maupun informal ya. Dan mereka nggak terimbas nih Bu ya. Itu terimbas, apalagi tenaga listrikan kan. Kita kerja nggak kerja, apalagi berusaha, tetap aja kita kena tenaga listrikan. Ya baik Bu Endang, sekali lagi. Ini dulu dong. Soal ini menyampaikan ini tagline saya ya. Iya, silakan. Tagline saya sesulit-sulitnya berorganisasi, lebih sulit tidak berorganisasi. Karena kalau berorganisasi bisa bikin PKB, kalau tidak berorganisasi tidak bisa bikin PKB. Baik, terima kasih Bu Endang. Sekali lagi terima kasih Bu Endang telah meluangkan waktu ya. Sehat selalu Bu Endang ya. Sukses terus Bung Hermawan. Ya, demikian kawan-kawan semua podcast kali ini.
Tetap semangat, hidup pekerja, hidup SPSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.